Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 10 hari mendatang kita akan fokus mengulas game-game yang terjadi di turnamen bergu antar negara kawan, yaitu FIDE Olympiad 2022 yang merupakan edisi ke-44 atau turnamen Olimpiade Catur kawan, bergu antar negara. Dan sekarang mungkin sedang berlangsung babak pertama kawan, dan di babak pertama atau hari pertama ini Timnas Indonesia atau tim Indonesia dari regu pria kawan akan bertemu dengan tim Hong Kong. Di situ tabelnya menyebutkan bahwa Prias Moro, Yosef Taher, Muhammad Ervan, dan Video Master Muhammad Agus Kurniawan diturunkan untuk menghadapi tim Hong Kong ini yang rata-rata elo ratingnya di angka 2000-an. Kalau dilihat dari angka elo rating kawan, tentu ini tak ada masalah bagi pemain kita. Dan untuk pemain wanita kita kawan yang akan diturunkan di hari pertama ini akan berhadapan dengan Honduras, di mana elo rating pemain Honduras pun juga terpaut sangat jauh kawan. Kalau dilihat dari elo rating para pemain Honduras ini, ya tidak ada pemain yang bertitel International Master, Women Grandmaster, tidak ada di situ kawan. Sedangkan kita punya dua International Master wanita kawan, yaitu Iren Karisma Sukandar dan Medina Wardah Aulia. Mungkin kalian bingung mengenai gelar dua pemain ini kawan. Dua pemain ini mempunyai dua gelar. Gelar opennya adalah International Master dan gelar wanitanya adalah Women Grandmaster kawan. Tentu saja melawan Honduras yang para pemainnya elo ratingnya rendah seperti ini, saya rasa pemain-pemain wanita kita akan mudah menghadapinya. Kita lihat saja, mungkin kalian ingin melihat permainan para pemain kita ini, kalian bisa otak-atik gamenya ada di Lichess ataupun chess.com kawan. Tapi di Lichess ataupun chess.com terkadang tampilan game-game yang ada itu terbatas kawan. Mungkin sebagian partai tidak mendapatkan papan digital, jadi tidak bisa terkonek ke internet. Dan untuk mengisi game ini saya akan kembali berikan gamenya Iren Karisma Sukandar kembali berlaga di turnamen Olimpiade Catur ini tahun 2010 kawan, yang diadakan di Rusia. Dan langsung saja kita ke atas papan kawan, dan game dari Iren Karisma Sukandar yang saya pilih ini saat menghadapi pemain asal Polandia, juara Polandia kawan, yaitu Grandmaster Monika Soko. Bukan Women Grandmaster lagi kawan, tapi Grandmaster. Di tahun 2010 ini Iren Karisma Sukandar sudah bergelar Women Grandmaster, jadi di bawah Monika Soko ini. Dilihat dari elo ratingnya saat itu, Iren Karisma Sukandar mendapatkan elo rating 2372, sedangkan lawannya ini adalah 2486 kawan. Langsung saja kita ke permainannya. Di sini Iren Karisma Sukandar pegang hitam dan Monika Soko pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion D4. Iren membalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Iren bermain dengan Nimzo Indian Defense. Pion E3, variasi normal. Rokade. Selanjutnya kuda ke E2. Ini adalah variasi Revensky dari kelanjutan normal variation. Dan pada posisi ini di database kawan kebanyakan pemain hitam memainkan pion D5 pilihan utama. Nomor 2 benteng E8, nomor 3 adalah pion C6. Untuk membuka sebanyak mungkin diagonal gelap bagi pergerakan gajah. Apabila ada pion A3 ancam gajah, gajah bisa mempunyai opsi nanti ditarik mundur ke peta E7 ataupun ke peta A5, kemudian mundur ke peta C7 kemudian nanti kawan. Di posisi ini Iren memilih dengan pion C6. Ini pun saran terkuat juga dari engine kawan, bukan lagi pion D5. Engine tidak menyarankan pion D5 ini walaupun paling banyak dimainkan oleh manusia. Pion A3, gajah ditarik mundur ke A5. Di game terdahulu ada dua pilihan, paling kuat adalah ke peta A5 ini ataupun mundur ke peta E7 kawan. Tidak lagi menukarkan perwira seperti ini. Tidak ada database yang memainkan variasi seperti ini kawan. Kalau kalian menemui variasi seperti ini, ya tarik saja mundur ke A5 ataupun ke peta E7. Dan ini pernah dimainkan oleh Wesley So lawan Nakamura. Dengan variasi ini Nakamura menang yang pegang hitam kawan. Ataupun juga ada Fabiano Caruana juga memainkan variasi seperti ini. Anan pun juga pernah memainkan variasi seperti ini. Selanjutnya pion B4, gajah C7, kuda G3 membuka kembali diagonal terang bagi gajahnya untuk berkembang di langkah berikutnya. Sekarang pion D5, lanjut Iren menantang pertukaran. Ditolak di sini gajah B2 terlebih dahulu. Langkah-langkahnya merupakan langkah-langkah utama kawan. Game ini juga pernah terjadi antara
Fabiano Caruana melawan Pentala Hari Krishna, dan selanjutnya kuda B berkembang ke D7, benteng C1 dibalas benteng E8. Kedua pemain masih membentuk atau membangun pondasi permainan. Barulah sekarang putih melanjutkan pertukaran pion pusat, melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu dengan ide mempersiapkan diri rokade agar di sini hitam ini tidak mempunyai kontrol pada peta-peta ini, kawan. Kalau sekarang tadi kawan putih melanjutkan pertukaran terlebih dahulu dan ini dipukul balik oleh pion E oleh Iren, sekaligus membuka akses bagi benteng langsung berhadapan dengan raja putih, kawan, dan hitam masih mendapatkan kontrol di petak-petak terang. Itulah bedanya tadi, kawan. Kalau di sini tadi putih melanjutkan pengembangan gajah terang terlebih dahulu untuk menghindari agar hitam tetap mempunyai kontrol peta ini cukup bagus, kawan. Ya, sedikit menahan. Kalaupun hitam mendahulunya tak ada masalah, kalian bisa pukul balik dengan gajah. Tapi Monica Soko memilih untuk melanjutkan pertukaran terlebih dahulu dan di sini dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya gajah E2, Iren membalas manuver kuda F8. Persiapan menuju peta-peta ini ataupun juga persiapan untuk gajah terangnya berkembang. Kemudian nanti kawan, apakah nanti ke peta G4 ataupun ke peta F5. Kalau ke peta G4 sekarang tidak akan mungkin karena di sini ada gajah dan menteri. Rokade oleh Monica Soko dan Iren melanjutkan pion G6. Kontrol peta-peta ini, kawan, untuk menjaga potensi dari ancaman kuda yang ingin manuver ke depan ataupun juga memberikan keleluasan bagi rajanya. Walaupun di sini terlihat gajah gelap putih ini juga perlu diperhatikan. Tapi untuk sementara, pion pusat cukup kuat untuk membendung laju pion agar diagonal gelap tidak terbuka. Benteng E1 lanjut Monica Soko, pion H5 sekarang. Kuda mundur ke F1 dan di sini Iren melangkah menteri ke D6. Saran dari Stockfish adalah tetap melanjutkan pion H4, kawan, untuk segera didorong terus. Di sini Iren memberikan tekanan bagi pion H2 untuk menjaga kuda ini agar tidak berani manuver lagi, kawan. Dan tentu saja ancamannya cukup serius kalaupun kuda ini sekarang bergerak. Monica Soko melanjutkan menteri ke C2. Pion A6, gajah D3, mungkin melakukan pengorbanan apabila kuda ini nanti pindah. Di sini kuda bergerak ke peta E6, membiarkan putih melakukan pengorbanan. Kalau melakukan pengorbanan seperti ini, sama halnya pada video tadi pagi, kawan, kalian masih butuh banyak dukungan. Memang terlihat kalian mendapatkan kompensasi untuk merusak bangunan pion hitam depan rajanya ini, karena kuda tadi sudah bergerak ke peta ini bisa memblokade, dan kuda ini pun aman karena terbuka akses bagi menteri menjaganya. Dan pion ini pun juga aman, kawan. Terlihat pun juga engine menyatakan pengorbanan ini akan sia-sia karena para perwira kalian ini masih belum bisa apa-apa di areanya sendiri. Itulah kerugiannya, kawan. Di sini putih tidak melakukan pengorbanan, dia melanjutkan dengan pion F3 dan Iren melanjutkan pion H4. Menteri F2 incar pion, pion didorong lagi dikorbankan di peta H3 agar raja ini semakin terbuka. Dan tantangan ditolak, pengorbanan ditolak, memilih dengan pion G3. Dan coba lihat, kawan, dengan keberadaan pion peta G2 ini cukup mengganggu. Raja sudah tidak bisa bergerak ke sini dan dilanjut kuda G5. Lanjut Iren kembali membuka akses bagi gajahnya dan diagonal ini kembali terbuka, kawan. Walaupun langkah ini kurang disetujui oleh Stockfish. Stockfish menyarankan untuk membuka permainan di sayap menteri dengan pion A5. Pion E4 lanjut putih. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk membuka lajur ini, kawan, agar hitam tidak mempunyai kontrol yang kuat, yang solid di peta pusat. Dan ini diladeni oleh Iren. Pion pukul pion E4, dipukul balik oleh kuda. Iren pukul balik menggunakan kuda F. Bedanya memukul balik menggunakan kuda G seperti ini, kawan. Kalau dilanjutkan dipukul balik menggunakan pion F, maka kuda G4 bisa dimainkan, kawan. Dan posisi kuda pun juga memberikan gangguan bagi menteri putih. Itulah bedanya. Iren memilih memukul balik menggunakan kuda F, dipukul balik oleh pion. Dan sekarang kuda yang ini tidak bisa, kawan, lompat ke peta G4. Langkahnya harus L. Dan di sini Iren membalas dengan gajah G4, menggantikan posisi kuda yang disarankan oleh Stockfish tadi dengan gajah. Jelas kontrol petak-petak terang ini, kawan, ke depannya memberikan dukungan mungkin bagi kuda melakukan ancaman skak dengan benteng putih di peta S1 ini. Ancaman ini diantisipasi dengan langkah kuda bergerak ke peta D2, kontrol peta F3,
Benteng A bergeser ke D8, benteng putih naik ke petak C5, ancam kuda di sini. Menteri mundur ke E7 kawan, untuk membackup kuda G5-nya dibalas dengan pion D5, menantang pertukaran pion. Tentu akan ditolak oleh hitam kawan, karena jika dilanjutkan oleh hitam seperti ini, kalau pemain tidak tahu trik jebakan seperti ini, mungkin akan tergoda. Tapi sekelas Iren pasti tahu, bisa menghitung apa ancaman yang didapat jika pion C pukul pion D5 ini. Ancamannya seperti ini kawan. Putih akan tetap melanjutkan sikat gajah C7 setelah dipukul balik oleh menteri. Menteri putih bergerak ke sini kawan. Dengan dukungan gajah memberikan ancaman skakmat di sini yang sudah sulit kalian hindari. Kecuali kalian mengorbankan kuda ini kawan dengan pion D4. Dan menteri mendapatkan kuda, hitam akan rugi 1 perwira kawan. Itulah jebakan yang diterapkan oleh putih pada posisi ini dengan mendorong pionnya ini kawan, pion D5. Ditolak oleh Iren melangkahkan gajah gelapnya terlebih dahulu, menghindari ancaman yang bisa saja nanti terancam oleh benteng putih setelah pion C pukul pion D5 ini, sekaligus menantang pertukaran gajah gelap. Langsung diterima oleh Monica Soko, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya di sini pion pukul pion C6, open serangan bagi menteri hitam sekaligus kuda yang ada di belakang. Menteri mundur kembali ke E7 dan putih tidak melanjutkan perjalanan pionnya maju ataupun pion pukul pion kawan, memilih menteri bergerak ke petak E3, memberikan double tekanan bagi kuda ini kawan. Kuda bergerak ke petak E6 berbalik ancam benteng. Di sini benteng mundur ke petak C4, baru sekarang Iren ambil pion putih C6 dengan pion B. Pion E5 dimainkan oleh putih kawan, membuka discover attack bagi gajah sekaligus membuka juga diagonal terang bagi gajahnya, mengosongkan petak bagi pergerakan kuda. Bisa jadi Iren membackup gajahnya dengan menteri G5, menawarkan juga pertukaran menteri. Tantangan ditolak, kuda bergerak ke E4. Kenapa tidak melakukan pertukaran menteri ini saja? Berharap nanti bisa mendapatkan gajah dengan benteng. Tapi coba lihat kawan, dua perwira kalian ini dalam ancaman serangan tusuk sate oleh benteng hitam. Itulah kenapa di sini tadi setelah menteri G5 oleh Iren, putih menjawab dengan langkah kuda ke E4. Tapi langkah ini merupakan langkah kesalahan juga. Langkah yang bagus adalah di sini kawan, ambil pion ini. Walaupun terjadi pertukaran menteri di sini masih bisa dipukul balik oleh benteng dan benteng kalian masih tetap menjaga gajah di sini kawan. Permainan masih cukup berimbang. Putih melakukan kesalahan dengan kuda E4 dan Iren membalas dengan langkah menteri ambil pion E5. Sementara Iren unggul 1 pion. Di sini kawan, kuda mundur ke peta F2. Membuat tantangan pertukaran menteri juga memberikan double attack bagi gajah G4. Tawaran pertukaran menteri ditolak. Di sini Iren melangkah menteri ke D5. Kali ini langkah Iren merupakan langkah yang kurang presisi kawan. Di sini cukup kompleks kawan, pilihan hitam apakah melanjutkan pergerakan gajah ditarik mundur ataupun melakukan pertukaran menteri. Tentu saja kalau bergerak mundur gajah ini kawan, ya menteri hitam juga tewas. Anggap saja terjadi pertukaran menteri, apa yang akan terjadi kawan? Maka selanjutnya adalah benteng akan pukul balik terlebih dahulu dan tetap menjaga gajahnya, dan di sini gajah kalian ditarik mundur ke peta F5. Mungkin inilah yang akan terjadi kawan. Tapi bangunan pion kalian akan rusak. Walaupun terlihat engine menyatakan permainan ini cukup seimbang. Stockfish pada posisi ini kawan menyarankan hitam bermain dengan langkah kuda ke petak G5 kawan. Tidak melakukan pertukaran menteri atau pergerakan menteri ke petak D5 yang dipilih oleh Iren. Kalaupun terjadi pertukaran menteri di sini kawan, ya masih bisa dipukul balik oleh benteng hitam, dipukul balik oleh benteng putih. Memang terlihat untuk sementara putih mendapatkan benteng hitam karena kuda ada di petak G5 bisa membuat skak garbuan kawan. Dan ini akan memberikan keuntungan bagi hitam ya, raja ke peta F1. Kalau ke peta F1 kalian tidak perlu terburu-buru untuk ambil benteng ini kawan. Kalian ambil pion H2 dengan tempo skak lagi. Jadi raja ini akan bergeser ke petak-petak gelap ini, terserah. Nanti setelah lepas bergerak ke petak gelap, skak lagi dan bergeser raja, barulah kalian ambil benteng. Nanti akan menjadikan keuntungan bagi hitam kawan. Untungnya adalah hitam mempunyai pion bebas yang bisa saja berbahaya di posisi ini. Kalaupun di sini melanjutkan dengan langkah kuda ambil gajah yang ada di peta G4 ini, hitam bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil gajah ataupun kuda ambil benteng, bisa kalian lanjutkan, tetap saja hitam akan menang kawan. Tapi jika kuda G5 dimainkan oleh hitam seperti ini, jawaban terbaik adalah benteng ini sikat
gajah yang ada di peta G4 terlebih dahulu sebelum membuat langkah pertukaran menteri. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di mana tadi? Oh ya, kuda F2 dipilih oleh Monica Soko dan Iren membalas menteri ke peta D5. Memberikan ancaman skakmat kawan sekaligus menghindari langkah pertukaran menteri. Diantisipasi dengan benteng E4 blokade diagonal terang. Di sini gajah F5 serang benteng, berharap benteng pindah, menteri bisa melakukan eksekusi. Putih membalas dengan gajah C4 serang menteri. Menteri ke D2 menawarkan pertukaran, diterima oleh Monica Soko, dipukul balik oleh benteng, dan benteng hitam sudah menempati baris kedua kawan. Tentu akan mengganggu posisi putih. Di sini benteng 4 turun ke peta E3 menghindari ancaman gajah, dan benteng hitam digeser bertumpuk di lajur D oleh Iren. Pion G4 sekarang untuk usir gajah, dan di sini gajah ambil pion G4. Lanjut Iren menawarkan diri pada kuda putih, nanti kuda juga bisa tewas oleh pergerakan benteng. Putih memilih mengambil pion kawan karena merasa didukung oleh benteng, tapi ini adalah langkah kesalahan. Lebih baik ya ambil gajah ini kawan, walaupun terlihat nanti bisa diambil lagi. Ya inilah menurut Stockfish merupakan pilihan yang terbaik untuk mencari keseimbangan permainan. Tapi putih Monica Soko memilih ambil pion karena merasa didukung oleh benteng agar hitam tidak mempunyai pion yang mengganggu. Dijawab oleh Iren dengan langkah gajah sikat balik kuda H3. Juga bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah gajah ini bergerak ke peta F5 menurut Stockfish kawan. Untuk mendapatkan kontrol di diagonal-diagonal ini, tetap menjaga gajahnya di atas papan sambil menunggu pergerakan yang lain nanti kawan. Tapi Iren langsung sikat balik kuda putih H3, dipukul balik oleh benteng putih. Iren melangkah kuda F4, memberikan ancaman bagi benteng, juga mendukung pergerakan bentengnya nanti. Benteng bergeser ke G3, kontrol peta G2. Langkah yang kuat adalah ancam kuda seperti ini kawan, yang kemungkinan akan dibalas dengan Iren dengan langkah benteng 8 turun atau naik ke peta D4. Putih memilih peta G3 bagi bentengnya, dan selanjutnya benteng bergeser ke lajur C, ancam gajah, dan di sini gajah ambil pion A6, dimanfaatkan oleh Iren menumpuk bentengnya di baris kedua. Apa sih yang terjadi jika pada posisi ini gajah ini tetap dipertahankan untuk mendapatkan tempo ancam benteng di sini kawan? Maka di sini akan dibalas dengan benteng ini bergeser ke peta E2, menantang pertukaran, nanti diikuti dengan benteng ini bergerak ke sini. Kalau tantangan ditolak, benteng ini bergeser ke D1, ya akan diladeni kawan. Benteng pukul benteng setelah dipukul balik oleh gajah putih, maka benteng E1 skak, maka gajah ini akan tewas di langkah berikutnya. Hitam akan menang. Kalaupun di sini ditolak kawan tantangan pertukaran benteng, mungkin bergeser ke peta F1, maka selanjutnya adalah benteng D4 bisa kalian mainkan untuk menjaga kuda, ataupun juga benteng ini yang naik untuk ke peta E4 kawan. Permainan masih didominasi oleh hitam. Itulah variasi-variasi yang bisa saja terjadi, tapi di sini tadi putih memilih ambil langsung pion yang ada di peta A6 agar pionnya ini mempunyai jalan tol yang bebas hambatan, dan dilanjut dengan benteng D naik ke peta D2. Incarannya jelas adalah peta H2 ini, ataupun juga melakukan ancaman skak di peta G2, melakukan penawaran pertukaran benteng. Gajah turun ke F1 membantu kontrol peta G2, melepaskan juga hambatan yang ada di lajur A kawan. Di sini Iren ambil pion H2. Pion A4 sekarang didorong, mulai butuh 4 tempo lagi untuk promosi. Benteng H5 mengawasi baris kelima ini kawan dari ancaman pion yang didorong maju, ataupun juga mengosongkan peta bagi saudaranya untuk melakukan aksi di sini nanti kawan. Pion A5 tidak diperdulikan, bisa saja dikejar oleh benteng di lajur B ataupun benteng di lajur A, tapi Iren memilih langkah terbaik untuk membuat langkah menunggu agar terhindar juga tempo skak yang didapat oleh putih. Benteng A1 memberikan dukungan sokongan bagi pionnya yang tinggal 3 tempo lagi, 3 petak. Di sini benteng C bergeser ke H2, ancaman skak mencoba menjebak posisi Raja Putih. Tapi sayangnya di posisi ini ada ancaman seperti ini tidak dihiraukan oleh putih kawan. Dia terlalu bernafsu untuk mendorong pionnya segera promosi. Mungkin pada posisi ini kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet kawan. Jadi kalkulasi langkah yang tepat sudah tidak bisa ditemukan lagi. Dikejar-kejar oleh waktu, jadi bernafsu untuk mendorong pionnya segera promosi. Langkah yang bagus adalah benteng G atau benteng G3 ini bergeser ke peta A3 kawan.
untuk mendapatkan ruang yang banyak agar rajanya ini leluasa bergerak jika ada ancaman sekak-sekak yang bertubi dari benteng hitam. Permainan akan tetap kembali berimbang. Tapi di sini tadi pion didorong maju yang merupakan langkah blunder dimanfaatkan Iren dengan langkah kuda bergerak ke peta E2 skak garbu benteng kawan atau menawarkan pertukaran disikat oleh gajah. Tapi Iren tidak terburu-buru kawan, sikat gajah ini dia melakukan skak terlebih dahulu. Benteng H1 skak, raja bergerak ke peta G2 dan posisi bentengnya ini dalam ancaman kawan. Kalian jangan terburu-buru untuk ambil benteng A1. Iren melakukan skak terlebih dahulu. Coba lihat kalau benteng tadi bergeser kawan, maka raja bisa menghindar dan ya tetap memberikan ancaman bagi benteng hitam. Bentengnya nanti akan mempunyai tempo juga ataupun juga tadi sudah terkoneksi jadi aman kawan. Itulah bedanya tadi. Raja ke F3, di sini Iren sikat benteng A1. Iren unggul kualitas perwira, pion ini tidak ada harapan promosi. Walaupun masih didukung oleh gajah, rasanya sulit dipertahankan lagi kawan. Gajah bergerak ke peta D3, benteng A3 mengepin gajah, raja mendekati gajahnya, tapi setelah benteng ini bergeser naik ke peta H4, di posisi ini kawan, Monika Soko menyerah. Ancamannya jelas adalah Iren ingin ambil pion putih ini kawan, dan Iren nanti akan mempunyai 3 pion melawan 1 pion, melawan kualitas perwira yang jauh di bawah 2 benteng ini kawan. Dan saya rasa kita tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Tentu saja di langkah berikutnya terserah kalian mau melangkah apa untuk melepaskan diri dari pimpinan ini. Sama saja kawan, bergerak ke sini melepaskan pimpinan, gajah kalian juga dalam posisi kena pin. Jadi butuh beberapa tempo melepaskan posisi pimpinan seperti ini. Tentu hitam akan ambil pion yang ada di peta B4 dan nanti memberikan dukungan bagi bentengnya juga mengepin di sini kawan, bisa juga ataupun ambil pion nanti. Itulah kawan game dari Iren Karisma Sukandar yang bermain cantik dengan Nimso Indian Defense. Dengan pion pemberaninya tadi kawan didorong sehingga merusak bangunan pion putih di depan rajanya, sehingga sekarang posisi raja hitam ini terbirit-birit keluar dari sarangnya. Kita harapkan permainan Iren Karisma Sukandar saat menghadapi pemain Honduras cukup cantik kawan. Tak perlu banyak langkah untuk mengakhiri game nanti. Kita tunggu saja aksi-aksi para pemain wanita kita dan para pemain pria kita. Kita akan ulas game-game mereka besok pagi kawan, dan kita akan bertemu juga di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.